Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Norenur SPD. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Pemakat, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Hari ini, saya akan melaksanakan uji kinerja, yaitu praktik video pembelajaran. Ini adalah pemungutan pendaftaran UKM PPG tahun 2022. Sebagai bukti bahwa apa yang saya sampaikan itu benar dari hasil saya sendiri. Terima kasih. Sebelum memulai belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dan mengerti, mulai. Selesai. Ya, terima kasih ya kelas. Nah, jadi dengan berdoa semoga pembelajaran kita hari ini bisa berkahi dan bermanfaat bagi kita semua ya. Amin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kabar siswa hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Nah, bagus ya. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam keadaan sehat dan bisa sekolah dengan baik ya. Nah, jadi sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu cek kehadiran ya. Aisyah, Amelia, Anya, Dani, Deki, Eci, Asti, Kaira, Kaila, Livia, Luna, Nita, Nabila, Nadine, Lut Abni, Nur Cahaya, Olivia, Opa, ya, Rahel, ya, Reski, Rita, Rifki, Safira, Chelsea, Seren, Siti, Safira, Tasha, Tika, Tiara, Tirta, Yunita. Ya, masuk semua ya hari ini ya. Ya, Bu. Bagus, jadi dalam keadaan sehat semuanya hari ini. Oke, coba cek dulu di bangkunya atau di mejanya ada sampah atau tidak? Tidak. Tidak ada ya, ada bersih ya? Ya, bersih. Nah, siapkan alat tulis kalian di meja semua. Ini apa ya? Nah, jadi walaupun ini masih pagi, tidak ada kata ngantuk ya. Nah, jadi kita harus semangat, tetap semangat. Nah, jadi nanti kalau ibu sebutkan misalnya semangat pagi, pagi, luar biasa, ya? Oke, ya, semangat pagi. Pagi luar biasa.
Pidato persuasif adalah suatu kegiatan atau aksi berbicara di depan orang banyak dengan tujuan mengajak. Ya, betul ya. Bagus Tiara ya. Ya, jadi pidato persuasif tadi itu adalah pidato yang tujuannya isinya mengajak siapa? Mengajak siapa? Mengajak orang untuk mengikuti apa yang ada di dalam isi pidato. Pidato satu. Nah, contohnya apa kita tahu? Iya. Iya, kampanye katanya ya. Betul, bagus sekali. Kampanye itu bukti nyata sebuah pidato persuasif karena dia tujuannya menghasut orang ya di situ ya. Ya itu. Nah, baik. Jadi itu adalah materi yang lalu. Nah, jadi hari yang lalu itu kita mempelajari keterampilan berbicara ya pidato. Kalau hari ini kita akan membahas keterampilan membaca. Nah ya, apa itu ya? Membaca berarti membaca sebuah teks. Jadi nanti kalau kalian itu bersungguh-sungguh ya dalam belajar memahami materi hari ini, nah kalian akan tahu nanti apa itu yang namanya pengertian teks cerpen dan unsur intrinsik teks cerpen. Nah, ini kita akan membahas mengenai teks cerpen. Ada yang pernah membaca teks cerpen, anak-anak? Saya, Bu. Ya, apa? Seorang ibu yang pekerja keras. Seorang ibu yang pekerja keras. Ada yang lain? Ya. Adalah teman baikku. Ya, sahabatku adalah teman baikku. Kira-kira apa isinya itu? Tentang sahabat. Tentang sahabat. Ada lagi? Ya, Tiara. Ayahku seorang pahlawan. Ayahku seorang pahlawan. Berarti isinya tentang temanya apa? Ayah yang berjuang. Ayah yang berjuang. Ada lagi? Ya. Aku seorang pelajar. Aku seorang pelajar. Ya, otomatis isinya tentang pelajar. Nah, itu adalah contoh-contoh yang kalian sudah baca cerpennya ya, anak-anak. Berarti kalian rata-rata udah pernah baca cerpen ya situ. Nah, kira-kira apalah manfaatnya anak-anak? Ada enggak manfaatnya kalau kita baca cerpen? Nah, ya, Tiara dulu lagi. Menambah wawasan. Menambah wawasan kata Tiara. Yang lain? Menambah inspirasi. Menambah inspirasi. Kemudian lagi. Coba dulu Dani ya, Dani. Bisa menjadi sebuah hiburan. Bisa menjadi sebuah hiburan. Ada lagi? Apa? Nambah inspirasi. Ya betul semuanya ya. Jadi itulah manfaatnya, bisa menjadi sebuah hiburan, bisa menjadi sebuah inspirasi yang bisa membuat kita mengambil nilai-nilai moral dari teks cerpen itu ya. Nah, baik, itu adalah manfaatnya. Nah, hari ini yang akan kita bahas yaitu mengenai tadi adalah teks cerpen. Dan yang kita bahas itu lebih ke unsur intrinsik teks cerpen. Nah, ini ya. Nah, kita lihat adanya, kamu bisa perhatikan. Nah, coba bacakan kalinya. Mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca. Ya, mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca. Nah, itu adalah kompetensi dasar yang akan dibahas hari ini. Nah, selain ada KD-nya, kita masuk ke indikatornya ya. Lihat. Nah, ada 351. Coba baca. Mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra yang berupa tema, tokoh, penokohan, latar, amanat dalam teks cerpen yang dibaca. Iya, jadi dia indikatornya kali 351 mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra yaitu tema, tokoh, penokohan, latar, amanat dalam teks cerpen yang dibaca. Dan selanjutnya, nah sekarang lagi. Menganalisis unsur pembangun karya sastra berupa tema, tokoh, penokohan, latar, amanat dengan bukti yang mendukung dari teks cerita pendek yang dibaca. Ya, dan indikator 352 menganalisis unsur pembangun karya sastra yaitu di sini tema, tokoh, penokohan, latar, amanat dengan bukti yang mendukung dari teks cerita pendek yang dibaca. Nah, ini adalah indikatornya. Kemudian masuk ke tujuan pembelajarannya. Nah, di sini kita lihat, yaitu tujuan pembelajarannya coba apa? Peserta didik mampu mengidentifikasi unsur intrinsik tema, tokoh, penokohan,
yang mendukung dengan tepat. Dengan tepat. Jadi nanti ada teks cerpennya, kalian lihat cari buktinya mana yang mengatakan dia tema, tokohnya, penokohan, latar, dan amanat. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu akan bagi kelompok ya. Kelompok 1 itu ada Rizky, Deski, Farel, Diki, dan Dani. Kelompok 2 ada Ripa, Livia, Ova, Sofia. Kelompok 3 ada Hasti, Siti, Tirta, dan Aisyah. Kelompok 4 ada Syafira, Yunita, Selsi, dan Tika. Kelompok 5 ada Eci, Nur Abni, Nabila Olivia. Kelompok 7 ada Kaida, Naibin, Fanya, Sere, dan Amelia. Nah, itu nama-nama kelompok yang akan bekerja kelompok nanti. Jadi dia hari ini pembelajarannya, kalian akan bekerja kelompok, mengerjakan LKPD yang Ibu berikan. Nah, dan nanti kalian akan presentasi. Itu kegiatannya ya hari ini ya, bekerja kelompok. Ibu harap kalian mau bekerja sama, disiplin, dan bertanggung jawab. Baik, itu dia ya. Baiklah, kita masuk ke kegiatan selanjutnya ya. Jadi Ibu harapkan kalian fokus pada kegiatan hari ini ya. Jadi kalau kalian sudah fokus dengan materi hari ini, kalian akan nanti tahu apa itu pengertian dari teks cerpen dan akan tahu unsur intrinsik teks cerpennya ya. Baik, jadi kalian bisa juga lihat ada bahan materi yang kalian dapatkan ya, ada buku juga. Nah, di sini ada kita lihat yang pertama definisi cerita pendek. Ada yang ingin memberikan pendapatnya dulu? Apa itu cerpen? Saya. Ya, Ripa. Cerpen merupakan karya sastra fiksi. Cerpen menceritakan berbagai macam permasalahan dalam masyarakat. Permasalahan tersebut dikemas dalam cerita yang menarik. Iya, jadi dia bercerita tentang kehidupan di dalam masyarakat dan dibahas dengan cara yang menarik ya, dengan cara yang unik gitu. Nah, itu betul. Terima kasih Rifa ya. Nah, jadi kita lihat sini pengertian cerpen ya. Nah, ini dia. Itu adalah cerpen. Kemudian menurut JS Badudu, cerpen itu adalah cerita pendek yang berfokus dan berkonsentrasi pada satu peristiwa atau kejadian. Ya. Jadi dia hanya mengisahkan satu tokoh cerita saja. Ya, ini yang bersama ya pengertiannya. Nah, jadi ini adalah pengertian dari teks cerpen. Ya, itu dia. Selanjutnya, nah ini yang akan lebih fokus mengenai unsur-unsur pembangun cerpen. Ada apa saja? Coba bisa bantu Ibu. Sini ada apa? Apa ini? Intrinsik. Ya, coba Seren. Ada apa saja? Tema. Nah, kemudian Selsi. Selsi. Ada? Alur dan ada? Sudut pandang. Nah, jadi unsur intrinsik itu, terima kasih ya anak-anak. Jadi ada tema, ada latar, ada tokoh penokohan, ada sudut pandang, ya, ada alur, dan ada amanat. Ada amanat di sini. Ini jadi ada 1, 2, 3, 4, ada 5 unsur intrinsiknya. Nah, sedangkan unsur X-nya ada 2. Yang pertama latar belakang pengarang, dan kemudian ada nilai-nilai moral di sini ya. Kita lebih fokus ke unsur intrinsiknya. Dan itu pun juga dibagi ya, nanti dibagi hanya ada tema, latar, tokoh penokohan, dan ada amanat. Sedangkan alur dan sudut pandang itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya, anak-anak. Nah, bisa dipahami dulu? Ada yang tanyakan? Sebelum Ibu lanjut? Tidak ada? Ya, kita lanjut. Tema. Nah, apa itu tema? Nah, ini dia tema. Tema adalah, coba dibacakan Dani. Tema gagasan pokok yang menjadi dasar suatu cerita. Iya, betul. Jadi tema itu adalah gagasan pokok yang menjadi dasar suatu cerita. Ya, dasarnya, pokoknya apa? Tema itu bisa macam-macam ya. Bisa tema tentang misalnya persahabatan ya, tentang ketuhanan, tentang kasih sayang, banyak sekali. Tentang kejujuran ya, tentang misalnya kasih sayang kepada ibu ya, kasih sayang kepada teman, lebih banyak mengenai tema ya.
gagasan pokok yang menjadi dasar suatu cerita. Kemudian selanjutnya ada tokoh dan penokohan. Apa itu tokoh? Nah, sini. Tokoh adalah tokoh adalah orang atau pelaku yang berperan dalam cerita. Jadi dia sebagai pelakunya. Nah, kemudian setelah ada tokoh, ada penokohan. Ini adalah ya, penokohan itu adalah watak atau karakter masing-masing pelakunya atau sifatnya ya. Ya, terima kasih ya anak-anak. Kemudian selanjutnya ada latar. Coba Nur, Siti. Latar adalah keterangan mengenai tempat, waktu, serta suasana terjadinya peristiwa-peristiwa dalam karya sastra. Iya, latar adalah keterangan mengenai tempat, waktu, serta suasana terjadinya suatu peristiwa dalam karya sastra tersebut. Nah, ya, khususnya teks cerpen. Nah, kalau tempat itu banyak contoh ya, bisa di sekolah, bisa di rumah, di kebun, di jalan, ya macam-macam menunjukkan tempat. Nah, kalau dia menunjukkan waktu, itu adalah apa kira-kira? Waktu pagi, menjelang malam, menjelang senja. Nah, itu adalah waktu ya, itu waktu. Kemudian ada suasana. Suasana ini mengenai kondisi, keadaan. Bisa dia sedih, bisa dia senang, bisa dia gembira, ya, bisa bahagia, ya, sunyi, senyap. Nah, itu adalah suasana. Kemudian yang terakhir ya ada amanat. Nah, ada yang tahu amanat itu apa? Pesan moral. Betul sekali. Nah, ini dia. Pesan yang disampaikan kepada pembaca. Jadi dalam teks cerpen itulah yang bisa kita ambil ya. Jadikan sebagai inspirasi, nilai moralnya. Nilai yang baik yang diambil, yang jelek jangan diambil ya, itu ya. Baik, itu adalah yang terakhir unsur intrinsiknya. Pertama ada tema, kemudian ada tokoh penokohan, ada latar dan ada amanat ya sini. Cukup penjelasan materi yang Ibu sampaikan ya. Mungkin ada yang bertanya. Sudah ada? Coba lihat lagi materinya. Sudah paham semuanya? Sudah. Betul? Sudah paham? Nah, sekarang Ibu mau tanya, ya. Nah, di sini ada tokoh. Tokoh itu ada yang namanya protagonis dan antagonis. Siapa yang bisa jawab? Ya, Tiara. Protagonis adalah sifat yang baik, sedangkan antagonis adalah sifat yang buruk. Jahat. Begitu. Jadi kalau protagonis itu tokoh yang baik. Kalau antagonis tokoh yang jahat. Gitu ya. Ya, jadi kalau misalnya yang protagonis dan antagonis itu lebih ke peran mereka ya, kemudian masuk ke dalam watak atau sifatnya. Ada baik, ada jahat. Nah, ya betul tadi Tiara. Bagus Tiara ya. Jadi itu dia mengenai tokoh protagonis dan antagonis. Mungkin ada lagi yang bertanya? Tidak ada? Sudah paham? Yang dijelaskan? Betul, sudah paham. Nah, coba nih, Rifki. Amanat, apa dia amanat Rifki? Pesan yang disampaikan kepada pembaca. Pesan yang disampaikan kepada pembaca. Yang lain menanggapi benar? Benar, ya benar. Jadi pesan itu adalah amanat adalah pesan ya yang akan disampaikan mengarah kepada pembaca. Ya betul itu ya. Anak-anak, berarti kalian sudah paham. Nah, kalau sudah paham, coba kalian lihat sini ada contoh cerpen. Ibu minta bantu kalian bacakan ya. Coba pertama, Tiana boleh bacakan? Menemukan dompet. Selama berbulan-bulan ini aku mencari kerja. Bahkan selama ini tidak aku masukkan ke beberapa perusahaan masih belum ada jawaban
buku yang menceritakan pengalamanku ini. Ketika aku sedang dalam perjalanan ke rumah temanku, sama-sama aku melihat dompet berwarna hitam di samping jalan, tepatnya di trotoar. Karena penasaran, aku pun memastikannya dan ternyata memang benar sebuah dompet berwarna hitam. Kemudian aku pun membuka isi dari dompet itu. Alangkah terkejutnya diriku mendapati dompet tersebut berisikan SIM, KTP, surat yang penting, kartu ATM. Stop. Yang lain coba. Apa? Kartu kredit serta jumlah uang yang lumayan banyak. Wah, rezeki nomplok nih, ujarku dalam hati. Akan tetapi aku berubah pikiran dan berinisiatif untuk mengantarkan dompet itu ke pemilik dan dalam KTP tersebut. Setelah itu, aku pun melanjutkan perjalanan ke rumah temanku dan menceritakan semua problem masalahku. Setelah urusan dengan temanku selesai, aku langsung berangkat menuju alamat dalam KTP tersebut untuk mengembalikan dompet. Aku pun mencari-cari alamat serta nama dari pemilik dompet sesuai dengan KTP. Setelah sampai dengan alamat yang dimaksud dalam KTP, aku pun memberanikan diri untuk masuk dan bertanya ke dalam. Permisi Pak, mau nanya. Ya, stop. Coba, Pak. Apa benar ini rumah Pak Haji? Tanya kepada orang di halaman rumah itu. Iya benar Mas, Anda siapa? Ya, dan ada keperluan apa? Jawab tukang kebun dan timbali pertanyaan buatku. Oh, perkenalkan, saya Angga. Saya ingin bertemu dengan Pak Haji. Ada urusan yang sangat penting dengan beliau. Jawabku setelah memperkenalkan diri. Kebetulan sekali ternyata Pak Haji ada di rumah dan aku diminta untuk masuk ke dalam rumah. Lalu aku pun duduk sambil sedikit kagum dengan keindahan rumahnya. Kemudian aku mengatakan maksud dan tujuan sambil menyerahkan dompet yang aku temukan di jalan, lengkap dengan isinya. Karena perasaan denganku, beliau pun bertanya, kamu tinggal di mana nak? Lalu kerja di mana? Saya tinggal di kompleks Hijau Makmur Pak. Dan kebetulan saya masih menganggur, masih menunggu panggilan kerja, tetapi sudah beberapa bulan tidak ada kabar. Jawabku dengan jujur. Dengarlah kamu tulisan apa? Tanya Pak Haji kepadaku. Si jurusan manajemen bisnis dari apa? Jawabku. Kalau begitu, besok kamu datang saja ke perusahaan saya, Nak. Kebetulan perusahaan sedang membutuhkan staf administrasi. Ini kartu nama saya, jika kamu bisa datang saja ke kantor dan bilang kalau saya yang menyuruh. Jawab Pak Haji. Wah benarkah ini Pak? Tanyaku yang seakan masih tidak percaya. Ya nak, saya sangat membutuhkan karyawan yang jujur dan juga penuh dediksi seperti kamu. Kalau kamu mau kasih uang dalam dompet saya sudah kamu ambil, lalu tinggal di dekat dan tinggal dibuang dompetnya. Tetapi kamu lagi memilih mengembalikan kepadaku. Tuntas Pak Haji. Kalau begitu terima kasih banyak Pak. Kalau begitu besok saya akan datang ke perusahaan Bapak dan menyiapkan surat-surat lamarannya. Jawabku dan aku pun kami pulang untuk menyiapkan segala kebutuhan untuk besok. Aku sendiri masih tidak percaya dan yakin kalau ini merupakan suatu keajaiban. Iya, terima kasih ya anak-anak yang telah membacakan teks cerpen yang berjudul Menemukan Dompet. Nah, sekarang Ibu minta coba kalian cari dan kasih sebanyak mungkin ya pertanyaan yang berkaitan dengan teks cerpen Menemukan Dompet. Mungkin mengenai tema atau ada tokoh penokohan, latar dan amanatnya. Coba dibaca tadi ya, teman membaca sambil menyimak, mungkin kalian bisa dapatkan kira-kira temanya itu apa ya, kemudian sampai ke amanatnya. Ada yang bisa jawab? Saya Bu, temanya. Temanya kejujuran Bu. Iya, temanya kejujuran kata si Tiara. Yang lain bisa nanggapi? Angkat benar? Ya, jadi tadi temanya adalah kejujuran. Betul. Di sini ada temanya kejujuran dia ya. Kemudian bukti pendukungnya di sini yaitu pada saat dia menemukan dompet ya di trotoar dan dia akan maksud mengembalikan dompet ya, bukti pendukungnya. Kemudian yang lain tokohnya? Saya. Ya, Tika. Angga sama Pak Haji. Angga sama Pak Handi. Ya, betul kan? Betul. Betul. Ya, terima kasih Pak. Jadi ada dia tokohnya ada Angga dan Pak Handi. Kira-kira masaknya bagaimana? Vicky, kalau Angga gimana dia? Orangnya jujur ya. Dan
tidak memberikan pekerjaan kepada Angga. Nah, kemudian selanjutnya latarnya ada tak nak? Ada. Ya, ada nih. Di dalam bawah dengan rumah Pak Andi. Iya, kita tempatnya ada di rumah Pak Andi. Kemudian ada tak tengah waktunya? Ada. Beda yang lain? Pagi hari. Coba itu banyak. Pagi hari. Pagi hari, kemudian yang cerah kata pada pagi ada yang cerah kata itu ya kata. Iya betul. Jadi itu dia. Latarnya ada di trotoar, buktinya pada saat si Angga mendapatkan dompet di sana. Dan Pak Andi di rumah Pak Andi saat Pak Andi bertanya kepada Angga ya. Dan latar waktunya pagi hari yang cerah. Itu kan ada pada suatu hari yang cerah. Nah itu buktinya ya. Nah kemudian latar suasananya apa sih Dok? Bahagia. Dia ada rasa haru dan bahagia karena dia tadi tidak nyangka ya bisa mendapatkan suatu pekerjaan dari hasil kebaikannya tadi mengembalikan dompet ya. Nah jadi amanatnya kira-kira apa? Ayo. Saya. Ya oke dah. Selalu jujur dan pantang menyerah dalam berbuat. Iya. Yang lain sudah menanggapi? Dengar tadi Kiara bilang apa amanatnya? Bangga penuh dan pantang menyerah. Ya, selalu hidup jujur dan pantang menyerah. Jadi dari kejujuran itulah kita akan mendapatkan hasil yang setimpal. Iya, yang setimpal yang baik betul ya. Tepuk tangan buat kalian semua. Nah, bagus. Jadi kalian sudah paham ya dengan materinya, dengan memberikan contoh juga kalian bisa menjawab. Berarti itu kalian sudah memahami apa yang ibu berikan ya materi yang diberikan. Nah, baik. Untuk selanjutnya, karena sudah tadi kalian mengerjakan contohnya, sekarang kalian ibu minta untuk berkelompok. Nah, jadi kalian tadi sesuai dengan kelompok yang sudah dibacakan. Oke, siap-siap berkelompok di kelompoknya masing-masing. Nah, ibu akan bagikan LKPD-nya. Tolong dibaca nanti petunjuk kerjanya di sini ada ya. Jadi ibu bagikan LKPD ini, kalian baca petunjuk kerja. Jadi kalau ada yang tidak paham nanti boleh bertanya. Ibu bagikan ini satu-satu supaya kalian bisa kerja semua. Tapi nanti hasilnya hanya satu KTB ya. Sekitar 20 menit kalian mengerjakannya. Oke, siap untuk presentasi. Presentasikan. Jadi masing-masing kelompok ada perwakilan untuk mempresentasikannya. Ya. Jadi kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 2 sudah. Kelompok 7 belum. Ibu. Kelompok 4 belum. Ya, itu sebentar lagi. Kelompok 4 udah.
Mempresentasikan tentang liburan kenaikan kelasku. Yang pertama ada tema. Yang pertama, besok pembangun tema yang pertama ada temanya belajar mandiri. Yang kedua tokoh dan penokohan. Yang pertama aku. Yang kedua ayah sibuk dan ingkar janji. Yang ketiga ibu suka menasihati dan mengajari. Latak tempat di rumah makan hotel kamar. Latak waktu pagi hari, sore hari. Latak suasana sepi. Amanat melakukan alat hidup tidak selalu berlibur saat musim liburan. Sebagai anak hidup belajar sendiri adalah pemanfaatan liburan yang sangat penting. Besok pembangun depan yang pertama ada tema. Bukti sendiri pada ibu berkata bahwa aku tidak boleh keluar rumah karena ibu mengajar ibu pertama mengurus rumah, memasak, mencuci dan kita gaji selama liburan sekolah. Tokoh dan penokohan. Aku hanya bisa menerima keputusan dari ayahku. Kali ini kamu liburan sampai ibu di rumah. Ya soalnya ayah sibuk kali ini. Datang tempat aku lalu menemui ibu dan ayahku yang kebetulan bersama di meja makan. Suasana ibu saling pandang dan kemudian ayah berkata, "Nah, kali ini kami liburan." Ya, itu ya. Jadi tadi kalian bisa mendengar kelompok 1 mengatakan tema tadi apa? Ya, coba tanggapi yang kelompok lain. Temanya mereka belajar mandiri katanya. Dan tokohnya ada aku, ibu dan ayah. Latarnya ada di rumah. Ruang makan, taman kota, kamar. Latarnya pagi hari. Dan suasana sepi. Amanatnya tadi melatih anak untuk tidak selalu berlibur saat musim liburan, kan? Kelompok 1. Kemudian melatih anak untuk belajar mandiri adalah pemanfaatan lingkungan yang sangat penting. Coba yang lain, coba tanggapi. Apakah sama atau berbeda? Beda. Coba kelompok ini. Coba tanggapi. Temanya sama enggak? Coba kalian. Kalau kalian temanya apa? Coba jangan sebutkan. Mandiri dan tidak berkecil hati. Mandiri dan tidak berkecil hati. Ada lagi? Ya, kelompok ini? Liburan. Nah, jadi kelompok 1 tadi mengatakan temanya belajar mandiri. Kalau kelompok ini mandiri dan tidak berkecil hati. Kalau kelompok 4 liburan. Nah, ya, jadi kelompok yang lain ada yang menanggapi lagi? Ya, kan? Temanya liburan, Bu. Ya, temanya liburan. Nah, jadi ya betul. Jadi tangan dulu ada kelompok 1. Ini temanya berbeda ya. Nah, jadi ada yang mandiri, ada yang liburan. Nah, jadi jawabannya nanti di situ adalah temanya nanti kita di situ kita jawab. Ibu minta lagi kelompok yang lain untuk presentasi. Enggak, simpan dulu tadi jawaban dari kelompok 1. Kelompok Tiara. Presentasikan. Yang lain ada nih, yang lain lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri yang bernama Tiara, Mita Alamudin, Tasha, Muna Kubianti, Mutaya Ulia, dan Kela. Dari hasil pengamatan kami menemukan
Kristen, peduli, dan ayah sabar, penyayang, dan kerja keras. Yang ketiga latarnya adalah di rumah dan di taman kota. Amanatnya tidak harus ke tempat wisata untuk berlibur. Bukti pendukung pada teks tersebut untuk mengilustrasikan bahwa itu adalah tema yang benar adalah sudah terbayar olehku, ayah dan ibu akan mengajakku berliburan ke tempat wisata yang menyenangkan seperti biasanya. Yang kedua, toko dan kesukaannya. Aku kecewa mendengar pernyataan itu, namun aku hanya bisa menerima keputusan dari ayahku membantu pekerjaan rumah seperti memasak, menyuci, dan lain-lain. Ketiga, rasa. Aku pun selalu menemui ibu dan ayahku yang kebetulan sedang di meja makan. Aku dan ibu pun kemudian bergegas ke taman kota. Keempat, amanat. Meskipun hanya berjalan-jalan di sekitar taman kota, namun entah mengapa aku merasa sangat senang. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 6, apakah sama ataupun jawaban mereka sudah batal? Coba ngomong ini. Hah? Jawabannya sama. Ya, cuma amanatnya. Coba amanatnya apa? Kelompok 4. Kita harus sabar dan berbakti kepada orang tua. Ya, ada juga di situ ya. Bagus. Jadi terima kasih kepada kelompok 6. Ini tepuk tangan dulu kepada kelompok 6. Kelompok 7. Temanya sama? Liburan? Sama. Kemudian latar tempatnya sama juga. Ada di mana? Banyak. Ya, kelompok 5. Amanatnya? Melatih anak untuk tidak selalu berlibur saat musim liburan dan melatih anak untuk belajar mandiri adalah pemanfaatan untuk Ya, ada kelompok sana? berbakti kepada orang tua, kemauan tidak harus dituruti. Iya, berbakti kepada orang tua dan kemauan tidak harus dituruti. Nah, baik, jadi jawaban dari kalian semua ya, itu sudah ada yang cukup baik dan benar, ada juga yang masih kurang ya. Jadi kita coba simpulkan dari jawabannya. Temanya itu adalah liburan ya, di situ ya. Ya, betul, liburan. Kemudian tokohnya ada siapa di situ? Aku, ibu, ayah. Betul, ada 3 orang, ada aku, ibu, dan ayah. Gitu ya. Kemudian kalau aku itu sifatnya memang pendiam dan dia berbakti kepada orang tua ya. Nah, kemudian kalau ibu, dia memang sedikit tega, sabar, telaten, tapi dia peduli. Nah, kemudian kalau ayah, dia lebih sabar, penyayang, dan dia bekerja keras karena dia mau bekerja terus ya. Kemudian ada latar, di sini ada 3 ya. Ada latar tempat, waktu, dan suasana ya. Di situ ada rumah, ruang makan, taman kota. Kemudian waktu-waktunya hari-hari dan sore hari. Latar suasananya sepi. Nah, kemudian amanatnya itu memang harus dia melatih anak untuk tidak selalu berlibur saat musim liburan ya. Jadi kemauan itu tidak harus selalu dituruti. Nah, kemudian gunakanlah, manfaatkanlah liburan itu dengan apa tadi? Melatih bekerja di rumah saja ya. Nah, jadi memanfaatkan untuk belajar liburan itu lebih penting daripada liburan ke luar kota ya. Nah, itu jadi bagus jawaban kalian sudah tepat ya. Jadi tadi kita bisa lihat jawaban dari kelompok 1 juga itu ya, itu bagian 6 tokoh. Kata-kata tokoh dan penangkapan sudah betul semuanya. Temanya liburan sampai ke amanat. Bukti pendukungnya juga sudah ada. Berarti pertama buat kalian semua. Sudah dengan baik. Jadi sudah semua ya. Sudah semua. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan evaluasi kepada kalian. Kalau tadi FKPD itu adalah nilai kelompok ya. Jadi mungkin situ yang dia lebih ke kerjasama dari hasil kerja kalian itu ya. Dia tanggung jawab. Nah, yang ini evaluasi ini Ibu berikan masing-masing siswa mengisinya ya. Ini adalah evaluasi diri kalian, pengetahuan evaluasi. Apakah kalian paham dengan materi yang diberikan ya? Tulis namanya, kelas, dan diisi tinggal di lingkari atau disilang ya. Ibu beri waktu 5 menit.
Ada yang belum dapat? Sudah dapat semua? Ya? Ya, sudah. Sudah semua ya? Sudah. Baik, jadi nanti ini hasil nilainya akan Ibu bahas pertemuan selanjutnya ya. Ya, Bu. Jadi kalian bisa lihat nanti apakah kalian sudah paham dengan materi hari ini ya. Mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu minta kalian sedikit menyimpulkan ya. Menyimpulkan materi hari ini, kira-kira apa? Siapa yang bisa menyimpulkan? Di materi hari ini apa yang kalian bisa dapatkan? Yang kita pelajari? Coba Tiara simpulkan. Bisa menentukan tema. Bisa menentukan tema, Latar. tokohan, amanah. Ya, jadi itu termasuk unsur apa? Unsur intensif. Jadi itu merupakan unsur intensif dari texture pen. Nah, jadi betul. Terima kasih Tiara. Jadi penyimpulannya yaitu mengenai unsur intensif texture pen. Yaitu ada tema, ada tokohan, ada latar dan ada amanah. Ya. Kemudian digunakan refleksi. Kira-kira dari materi hari ini apa yang kalian dapatkan? Bisa menentukan tema. Ya betul tadi. Tiara bisa menentukan tema. Benar ya Pak? Memahami arti cerpen dan unsur. Iya. Jadi Rifa bilang dia dapat memahami apa itu pengertian cerpen dan unsur-unsur intensif dari texture pennya itu. Bagus ya. Terima kasih. Kemudian apakah pembelajaran hari ini cukup menyenangkan bagi kalian? Sangat menyenangkan ya, karena mungkin dengan adanya rakyat PT di sini ya, jadi kalian bisa melihat bagaimana materi hari ini menurut kalian menyenangkan. Bagus, terima kasih atas apresiasi dari kalian. Nah, jadi kita sudah membahas mengenai unsur intensif. Untuk pertemuan selanjutnya ya, itu akan kita bahas mengenai yang tadi unsur yang dua kali ya belum. Yang belum itu adalah ada alur dan ada sudut pandang depannya. Jadi itu yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk tindak lanjut, Ibu minta kalian bekerja kelompok lagi, ya. Tapi kerjanya seperti di rumah. Itu kalian cari texture pen di internet atau di buku, kemudian kalian analisis lagi unsur intrinsifnya. Seperti tadi tema, tokoh penokohan, latar dan amanahnya. Paham tugasnya? Paham. Paham? Sudah? Alhamdulillah kalian sudah bisa memahami materi yang Ibu sampaikan hari ini. Mudah-mudahan ya materi yang Ibu sampaikan dan pembelajaran hari ini bisa bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua ya. Amin. Sama kalian. Oke baik, cukup sekian materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berhasil doa? Sebelum menutup pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Siap.